selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Morning Call Departemen Pelkes bersama saya Pendeta Vika Manuela Ferdinandus, Pendeta Jemaat di GPIB Eklesia Dumai, Pos Pelkes Maranatha Sungai Pakning, dan Pos Pelkes Solafide Selat Panjang. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, kami bersyukur atas hari indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mengawali hari kami, ya Allah, kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Amos, pasal 4 ayat 1 sampai 3. Amos 4 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Mau menggambarkan bagaimana peran seorang ibu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Bagaimana ibu sebagai orang tua mengarahkan, membimbing, mendidik, mendewasakan anaknya agar mencapai kesuksesan dan secara khusus menjadi anak yang takut, taat kepada Allah, dan pada akhirnya beroleh apa yang namanya surga, yaitu kehidupan kekal. Dalam pembacaan kita pada saat ini mau memperlihatkan bagaimana peran seorang perempuan yang melakukan hal negatif, di mana digambarkan perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan, terlena kepada kehidupan fana, surga dunia. Digambarkan perempuan-perempuan Samaria ini yang adalah istri dari para pejabat, istri dari penguasa di Samaria ketika itu, digambarkan seperti lembu-lembu Basan. Daerah Basan berada di timur Danau Galilea, di mana daerah itu merupakan daerah yang sangat subur, memiliki padang rumput yang hijau. Lembu-lembu yang makan dari padang rumput ini tumbuh dengan besar, sehingga lembu-lembu dari Basan ini sangat terkenal dengan nilainya yang sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, makna
yang sangat mahal itu ada tergambar dari peran seorang wanita atau seorang istri yang ketika itu hidup dalam kemewahan. Secara tidak langsung mereka menjadi pribadi yang mempengaruhi suami mereka. Dalam hal ini para penguasa di Samaria ketika itu. Sehingga para penguasa dikatakan tuan-tuan ketika itu, mereka melakukan apa yang namanya ketidakadilan, kejahatan secara tidak bermoral, dengan menarik upeti, menarik pajak yang tinggi kepada rakyat untuk menghasilkan kemewahan bagi keluarga mereka. Sehingga Nabi Amos mengingatkan bagi mereka. Nabi Amos mengingatkan bahwa Allah tidak tinggal diam melihat ketidakadilan, kejahatan duniawi yang mereka lakukan. Saya mau mengambil istilah bahwa perempuan yang berperan dalam kehidupan tuan-tuan ketika itu adalah sebagai pembisik kefanaan. Bisa diartikan bahwa di dalam memaknai kehidupan, apakah kita mau mengikuti pembisik kefanaan, ataukah kita mau mengikuti pembisik kekekalan? Dalam artian bahwa apakah di dalam kehidupan ini kita mau memaknai kehidupan sedalam konteks perempuan Samaria yang menginginkan kemewahan duniawi, kehidupan yang fana, ataukah kita mau memahami konteks kehidupan kekekalan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui pembacaan kita pada saat ini, mau mengajak kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita perlu memaknai kehidupan dengan melihat dua sisi yang berbeda. Kita mau melihat dari sisi roh Tuhan, ataukah kita mau melihat dari sisi roh iblis yang memperlihatkan kita pada kenikmatan dunia? Dalam menyambut hari Pentakosta yang akan kita ingat rayakan pada hari Minggu, ini juga mau mengingatkan bagaimana Yesus Kristus yang naik ke sorga dan pada hari ke-50 Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Kita juga diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, mari terus mengobarkan, mendengar suara Tuhan, bisikan Roh Allah itu, sehingga apapun yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini
berdasarkan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah berarti sifat-sifat yang membawa kita kepada kekekalan, kenikmatan sorgawi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hidup dalam keindahan bersama dengan Allah, menikmati kehidupan ini dengan sukacita, ketulusan, kepedulian, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kekuatan bersama dengan Allah, dengan mendengar suara Allah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kehidupan kami, ketika firman-Mu pada saat ini boleh kami renungkan, kami bersyukur atas firman-Mu ini yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan di dalam mendengar suara Allah. Bahwa ketika kami hidup di dunia ini, ada begitu banyak kenikmatan yang disajikan oleh pembisik kefanaan. Tetapi itu tidak memberikan kami kelemahan, tidak menggoyahkan iman kami, bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini menjadi teladan bagi kami semua. Bahkan ketika Yesus Kristus meninggalkan kami, Ia tidak meninggalkan kami dengan kesendirian, tetapi mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam setiap kami untuk menuntun kami, mengarahkan, mendewasakan kehidupan kami kepada keselamatan yang berasal daripada Allah, kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada kenikmatan duniawi sesaat. Sehingga ya Allah, biarlah ya dalam kehidupan kami selalu hidup di dalam ketulusan hati, damai sejahtera, sukacita, kejujuran, bahkan kepedulian terhadap sesama kami. Secara khusus pada saat ini ketika kondisi dunia ini masih belum menentu ya Allah. Kami tahu suara hati Tuhanlah yang akan menggerakkan kami, menjadikan kami pribadi yang mampu berkarya, bermanfaat, menjadi teladan bagi banyak orang. Pakai gereja, satuan gugus tugas, aparat keamanan, tim medis, bahkan pemerintah yang ada, dan seluruh makhluk ciptaan-Mu ya Allah, untuk senantiasa memberikan manfaat, untuk membawa dunia ini kepada hal-hal yang terbaik. Biarlah ya Allah dengan kuasa Tuhan, pada akhirnya dapat memulihkan kehidupan bangsa dan dunia ini. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini ya Allah. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.